Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast OPE, obrolan penuh edukasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Haura Asmageda dari kelas 9I. Di sini aku sebagai host 1 dan rekan aku Bintang Azwa Fakira dari kelas 8B sebagai host 2 yang akan menemani Kak Haura. Di sini kami akan memandu podcast kali ini. Nah teman-teman, tentunya kalian sudah tahu dong bahwa sebentar lagi di sekolah kita akan diadakan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2025 sampai 2026. Oleh karena itu, kita memiliki topik spesial teman-teman. Kira-kira apa ya? Yap, betul sekali, mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2026, 2025 sampai 2026. Oleh karena itu, kami juga memiliki tamu yang spesial, yaitu pasangan calon nomor urut 1. Kenalkan, nama saya Cila Lutfia, saya dari kelas 7B. Saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026. Karena rekan saya sedang sakit, sedang berhalangan, jadi saya akan mewakili. Cepat sembuh ya untuk Zahira. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Cila, kamu kan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ya. Tentunya kamu punya alasan dan motivasi dong. Kira-kira apa sih alasan dan motivasi kamu untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Motivasi saya yaitu saya ingin melatih public speaking saya yang lebih baik. Oke, baik. Kamu sebagai calon ketua OSIS di periode 2025 hingga 2026 pastinya memiliki visi dan misi dong. Coba jelasin secara singkat ya. Visi saya yaitu ingin menjadikan OSIS menjadi tempat berinovasi dan berkreasi. Dan lanjut untuk misi yaitu mengembangkan keimanan dan ketakwaan pada siswa-siswa SMP Negeri 1 Ciasem. Oke, visi dan misinya sangat bagus sekali ya Bintang. Ya, betul sekali. Kita langsung ke inti pertanyaan ya Cila. Pada visi kamu kan ingin menjadikan OSIS sebagai tempat berkreasi dan juga berinovasi. Bagaimana sih cara untuk mewujudkan hal tersebut? Dengan cara melakukan banyak perlombaan seperti Cosmit dan juga lain-lain yang diminati oleh banyak siswa. Perlombaan apa yang akan kamu ikut sertakan dalam Cosmit sesuai dengan minat dan bakat siswa Cila? Seperti karaoke, olahraga pada bidang basket, voli, dan lain-lain. Oh, seperti itu ya. Baik, makasih ya Cila atas jawabannya. Di bagian visi kamu juga kan ingin menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciasem menjadi yang terbaik dan juga berkualitas. Nah, bagaimana kamu bisa berkoordinasi dengan siswa-siswi untuk mewujudkan visi kamu tersebut? Saya akan berkoordinasi dengan siswa dengan mengadakan program kerja yang sesuai dengan minat bakat mereka. Program seperti apa Cila? Seperti programnya seperti Cosmit dan lain-lain. Oke, baik. Untuk misi, kan kamu ingin menciptakan lingkungan sekolah menjadi yang nyaman dengan cara senyum, sapa, dan juga salam. Apakah ada upaya lain yang kamu bisa lakukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman? Yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Kan biasanya siswa itu kan banyak ya yang membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Nah itu saya akan melanggar siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga membiasakan siswa untuk mengucapkan salam dan bersalaman dengan guru dimanapun mereka berada. Oke. Nah, kan itu kan kamu berarti harus memberitahukan kepada siswa-siswi kalau misalkan harus menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa dimanapun mereka berada. Nah, bagaimana sih cara kamu menyampaikan 3S itu kepada para siswa dan siswi di SMP 1 Ciasem ini? Dengan cara memukul
tentunya kamu juga kan punya harapan nih untuk OSIS ke depannya agar jadi lebih baik. Nah, harapan kamu itu apa sih? Gimana? Saya itu supaya OSIS itu harus kerja sama, ada OSIS satu dengan OSIS lainnya supaya lebih baik juga ke depannya. Untuk kalau misalnya jadi calon ketua dan juga wakil ketua kan tentunya harus ada persiapan dong. Kira-kira apa saja sih persiapan kalian? Yang pertama itu adalah pidato dan visi misi, dan yang kedua yaitu mental. Bagaimana kamu menyiapkan pidato kamu untuk kampanye nanti, Cila? Itu yang pertama itu menghafalkan, yang kedua menghafalkan tapi tidak membaca teks supaya lebih hafal, dan yang ketiga tidak melihat teks dan hanya menghafal yang ingat di pikiran kamu. Nah, cara kamu berpidato itu, kamu latihan kan masih di rumah ya? Nah, kamu latihan di rumah itu gimana sih? Apa latihannya menggunakan misalkan pegang mic atau depan cermin atau bagaimana kamu latihan? Di depan cermin, karena supaya kayak itu bisa melihat kita tuh di sisi kanan kiri itu kayak bagaimana. Jadi kamu bisa ngeliat ya kalau misalkan latihan di cermin itu gestur tubuh kamu apa yang kurang, gitu ya? Mengapa sih harus mempersiapkan mental? Karena kita saat berpidato kadang kita tuh kadang kayak dijudge gitu kan, kadang diomongin, kadang pertengahan tuh kalau kita salah sedikit aja kayak diomongin. Jadi tuh mentalnya tuh harus benar-benar dijaga, harus benar-benar disiapkan ya. Terus juga apa sih kesan dan pesan kamu selama kamu menjadi anggota OSIS ini? Saya kayak semangat ya untuk para anggota OSISnya, semangat juga yang lain juga, kayak gitu. Terus kesan kamu tuh selama di OSIS tuh gimana sih? Apa aja perasaan yang kamu rasain, rasa serunya? Itu gimana? Serunya itu ketika kayak ada event, soalnya itu kan kayak menyenangkan kan, kayak kita tuh jaga, kita tuh senang gitu. Terus kalau kesannya itu kayak kan kadang capek, tapi itu kita tuh harus kuat gitu. Iya, kuat mental, kuat fisik ya Cila ya. Terima kasih kepada Cila yang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih juga telah meluangkan waktu Cila untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih ya Cila. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pembicaraan kami di podcast kali ini. Semoga pembicaraan kami dalam podcast kali ini membawa edukasi baru untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila kekurangan dan juga ada kesalahan dari kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode OPE selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.